Mari kita berdoa Bapak Ibu buat firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Mari Tuhan lawat kami dengan hadirat-Mu, lawat kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan percuma. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Sebabnya hari ini kami mau buka hati buat Tuhan. Mari lawat kami, mari terobosi hati kami, hidup kami dengan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Urapilah hamba-Mu, urapi setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya firman-Mu mengambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Supaya kami mengerti firman-Mu. Roh hikmat dan pewahyuan Kau curahkan atas kami semua. Biar semua kami diberkati oleh firman-Mu. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Yang hampir menyerah kalah, hari ini dapat semangat kekuatan baru dari Tuhan untuk bangkit kembali. Dan jalan lagi bersama dengan Tuhan. Bagimu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semua. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan ya, sehat semua. Amin. Tubuh, jiwa, roh sehat semua. Haleluya ya. Dan dompet juga pastikan sehat ya kan. Amin. Rekening sehat Pak Purba? Sehat ya, kelihatan dari wajah Pak Purba ya, sehat. Kalau senyumnya Pak Purba merekah, berarti sehat itu, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kehormatan ini, kesempatan saya bisa hadir tempat ini dan bisa bagikan kebenaran firman Tuhan. Nah di kebaktian ini, saya mau membagikan atau membahas kepada saudara tentang satu hal atau satu bagian yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Tentu ayat-ayat ini merupakan ayat yang mungkin saudara pernah dengar, saudara sudah dengar. Kalau saudara jadi orang Kristen lama pasti saudara banyak tahu juga lah ayat ini. Tapi tidak apa kalau kita melihat lagi ayat ini, saudaraku, atau bagian firman Tuhan ini berkaitan dengan situasi dan keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, dan saya percaya bahwa kita sedang ada di ujung daripada akhir zaman. Jadi kalau berbicara akhir zaman itu di Alkitab, akhir zaman itu sejak dari zaman gereja mula-mula itu sudah akhir zaman. Jadi akhir zaman itu bukan sekarang aja. Dari sejak zaman rasul-rasul, ya, Yesus naik ke sorga dan zaman gereja dimulai, disitulah dimulai akhir zaman. Itu konteks yang Alkitab bilang ya. Berarti kalau kita ini sudah ada di mana nih? Di ujung daripada akhir zaman. Jadi kita di akhir daripada akhir zaman sebenarnya, saudaraku ya. Nah baik, nah apa yang akan terjadi di akhir zaman itu banyak sekali ditulis, dijelaskan oleh kitab Wahyu. Tapi memang kita harus mengerti bahwa apa yang semua ditulis dalam kitab Wahyu lewat penglihatan daripada Rasul Yohanes di Pulau Patmos tidak mudah, saya harus akui tidak mudah untuk kita memahaminya karena ada banyak arti-arti atau banyak makna-makna kiasan di dalamnya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa mengerti dan memahaminya. Karena itu dituliskan bukan untuk membuat kita bingung tentunya. Justru itu ditulis supaya kemudian kita bisa menemukan arti dan maknanya sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah persiapan buat kehidupan kita. Dan saya percaya di ujung daripada akhir zaman ini Tuhan akan membukakan banyak hal kepada kita. Amin saudaraku. Karena Dia mau supaya gerejanya menjadi gereja yang siap untuk menyambut kedatangannya. Mari kita perhatikan bersama-sama Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Nanti saran saya saudara membaca kitab Wahyu ini pasal 6, 7 dan 8. Di situ Wahyu 6 sampai pasal 8 itu berbicara tentang ada 7 meterai yang akan dibuka ya. Jadi Rasul Yohanes di Pulau Patmos dia mendapat penglihatan tentang 7 meterai yang akan dibuka. Dan yang membukanya itu cuma Yesus yang bisa membukanya. Dan kemudian dibuka. Dari 7 meterai ini dibahas dalam Wahyu pasal yang ke-6 itu ada 6 meterai yang dibuka di sana ya. Wahyu pasal 8 itu membahas
meterai yang ketujuh. Nah, mari kita lihat bersama-sama salah satu meterai yang dibuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 adalah ini, saudaraku ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, jadi ini meterai yang keberapa Bapak Ibu? Oke, meterai yang ketiga. Berarti ayat 1 sampai ayat yang ke-4 itu membahas tentang meterai pertama dan meterai yang kedua. Nah, ayat 5 dia membahas meterai yang ketiga. Nah, apa meterai yang ketiga? Dikatakan ini, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Oke, ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Jadi waktu meterai ketiga dibuka, saudaraku, Rasul Yohanes melihat ada seekor kuda yang dilepaskan, yaitu kuda hitam ya. Warnanya hitam, kuda hitam tuh maksudnya bukan ini sesuatu yang tidak diperhitungkan lalu bisa jadi kandidat juara. Bukan itu kalau dalam pertandingan atau sepak bola biasa ada kuda hitam. Bukan, kuda hitam ini kuda warna hitam. Dan penunggangnya itu katanya seorang yang memegang timbangan di tangannya. Oke? Itu ayat yang ke-5. Dan ayat yang ke-6 ketika kuda hitam ini dilepaskan, ada satu suara yang berseru, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Apa maksud kalimat ini, saudaraku? Saudara mesti memahami, 1 dinar itu adalah upah orang bekerja 1 hari pada zaman itu atau pada masa itu. Saya ulang sekali lagi, 1 dinar itu adalah upah orang bekerja 1 hari pada zaman itu, upah orang bekerja 1 dinar. Nah, suara itu berseru, secupak gandum 1 dinar harganya. Oke, jadi berarti apa? Harga secupak itu ukuran. Ya. Ukuran yang berlaku pada masa itu. Kalau kita sekarang, kalau ibu-ibu beli beras, ukurannya apa sekarang? Kilogram atau liter, betul ya saudara ya. Ada yang ukurannya liter, ada yang ukurannya kilogram. Nah pada zaman itu ukuran itu bukan liter dan kilogram, tapi secupak. Mungkin seperti apa ya, 1 genggam begini ya. Jadi katanya secupak gandum itu 1 dinar, berarti orang untuk mendapatkan gandum itu makanan orang elit. Jadi orang menengah ke atas pada masa itu makannya gandum. Nah untuk mendapatkan gandum yang 1 cupak itu, orang harus bekerja 1 hari. Jadi upah orang bekerja 1 hari cuma bisa membeli 1 cupak gandum. Makanan untuk orang menengah ke atas. Nah kalau orang menengah ke bawah, biasanya makanannya bukan gandum, tapi jelai. Jadi jelai itu makanan buat kelas bawah. Nah suara itu berseru, secupak gandum 1 dinar, 3 cupak jelai 1 dinar. Ya maklum karena jelai itu kan makanan kelas bawah. Makanya harganya lebih murah. Jadi orang bekerja 1 hari cuma bisa dapat 3 cupak jelai. Kalau gandum ya cuma dapat 1 cupak. Ini sedang berbicara soal apa sih? Meterai ketiga yang dibuka ini dan Rasul Yohanes melihat ada seekor kuda hitam yang dilepaskan, lalu penunggangnya memegang timbangan di tangannya, lalu ada suara yang berseru, secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar harganya. Ini sedang berbicara tentang kesulitan ekonomi yang akan terjadi di akhir zaman. Di akhir zaman ini akan terjadi katanya kesulitan ekonomi, krisis ekonomi, di mana salah satunya ditandai dengan harga-harga pangan akan melonjak. Jadi orang itu akan mengalami kesulitan untuk membeli makanan, saudara. Krisis akan terjadi dan itu kita sudah mulai melihat tanda-tanda dan indikasinya. Saudara, makanya jangan harap harga-harga itu tambah lama tambah turun, jangan.
Karena Alkitab sudah menuliskan, harga ini bukan tambah lama tambah turun. Harga ini akan tambah lama tambah naik, naik. Sehingga apa yang terjadi, orang untuk bekerja satu hari, upah bekerja kita satu hari itu cuma bisa membeli makanan mungkin untuk sekali makan. Saudara, jangan heran di akhir zaman ini harga-harga akan melambung tinggi karena gejolak dan kesulitan ekonomi akan terjadi di dunia ini. Saya nggak mau bahas terlalu banyak di situ. Saya cuma mau bilang begini sama saudara, bahwa kesulitan ekonomi, krisis pangan, harga-harga akan semakin melonjak, itu akan terjadi dan sudah terjadi sekarang ini. Terus eskalasinya akan bertambah, meningkat sampai nanti akan terjadi sebuah krisis yang sangat luar biasa di dunia ini. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara bahwa di tengah krisis ekonomi, di tengah krisis keuangan, di tengah krisis makanan yang akan terjadi di dunia ini. Saudara udah mulai meraba ya, lihat ya sekarang ini. Makanya sekarang negara-negara itu sedang mengamankan semua stok pangan mereka masing-masing. Kalau saudara membaca atau mengikuti pemberitaan kita, pemerintahannya Pak Prabowo ini sedang konsentrasi untuk membangun lumbung-lumbung pangan kita. Karena sudah banyak yang memprediksi ke depan ini akan terjadi kesulitan pangan. Makanya masyarakat didorong untuk menanam tanaman sendiri, bisnis-bisnis yang berkaitan dengan pangan itu sedang digalakkan hari-hari ini karena memang krisis pangan akan terjadi. Perang-perang yang terjadi ini kan salah satu dampaknya, efeknya adalah akan mengalami kesulitan pangan dunia ini, saudara. Dengan perang yang sedang terjadi hari ini. Dan bukan hanya Iran Israel, sekarang ini banyak sekali suasana semakin tegang dan memanas, perang dagang terjadi di mana-mana. Nah, ini kan indikasi-indikasi yang mengarahkan kepada bahwa kesulitan ekonomi akan terjadi di akhir zaman ini. Krisis pangan akan terjadi, harga-harga akan melambung dan melonjak tinggi. Sehingga orang bekerja satu hari cuma bisa makan untuk makan, saudaraku. Harga bukan tambah turun, Pak. Harga-harga bukan tambah rendah, harga-harga akan tambah melonjak dan kesininya akan semakin lebih dahsyat lagi. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara, ada sebuah janji Tuhan. Krisisnya pasti terjadi, saudara suka atau tidak suka, saudara percaya atau tidak percaya, krisis ini akan terjadi. Tapi ada janji Tuhan buat kita, amin. Apa janji Tuhan? Kalimat terakhir daripada ayat 6, dari Wahyu pasal 6 ini, ketika seekor kuda hitam dilepaskan dan meterai ketiga dibuka ini. Ada janji Tuhan di akhir daripada ayat 6. Kita baca bersama-sama. Janji Tuhannya apa? Krisis ekonomi bisa terjadi. Krisis pangan akan terjadi. Kesulitan akan bertambah banyak di akhir zaman ini. Harga-harga akan semakin melonjak. Sehingga kita akan mengalami kesulitan untuk bisa makan aja. Tapi Alkitab berkata apa? Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Coba bilang dulu sama-sama, jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini ada sebuah jaminan dari Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Saya berdoa buat jemaat ini, supaya saudara menjadi orang-orang, menjadi umat Tuhan yang termasuk dalam golongan ini. Minyak dan anggur. Amin, saudara. Nah, izinkan hari ini saya mau menjelaskan kepada saudara, apa sih itu minyak dan anggur itu. Ada banyak yang menafsirkan bahwa minyak dan anggur ini bicara tentang pengurapan Roh Kudus dan lain sebagainya. Enggak apa-apalah, saudara. Silakan aja. Tapi hari ini saya mau melihat dari sudut yang berbeda, saudaraku. Apa itu minyak dan anggur? Sampai Tuhan berkata di tengah-tengah krisis yang akan melanda dunia ini. Krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis pangan yang akan terjadi. Ada janji Tuhan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kata minyak di situ dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata elaion. Katakan sama-sama elaion. Kata anggur di situ dalam bahasa aslinya dipakai kata oinon. Sama-sama katakan oinon. Nah, elaion dan oinon itu yang diterjemahkan dalam bahasa kita minyak dan anggur. Kata elaion itu bukan hanya minyak. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan menemukan kata elaion itu muncul bukan hanya menunjuk kepada minyak sebenarnya.
Tapi kata Elayon itu juga punya arti pohon zaitun. Punya arti buah zaitun atau minyak zaitun. Karena pada zaman itu yang namanya minyak itu terbuat dari zaitun. Jadi minyak itu didapatkan dari buah zaitun yang diperes, saudaraku. Mengeluarkan minyak, nah itulah minyak yang ada pada zaman itu. Nah, itu dipakai kata elayon. Jadi kata elayon itu bukan hanya menunjuk kepada minyak, tetapi juga minyak zaitun itu juga disebut elayon, buah zaitun disebut elayon juga, pohon zaitun juga disebut elayon. Sama. Kata anggur di situ dipakai kata oinon. Nah, oinon itu bukan hanya anggur, tapi buah anggur, pohon anggur, kebun anggur itu juga sering disebut dengan oinon. Nah, apa yang saya mau beritahu kepada saudara, dari pengertian ini kemudian kita coba memahami bahwa waktu Tuhan berjanji di tengah kesulitan ekonomi akan terjadi, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Apa itu minyak dan anggur? Yang Tuhan katakan jangan rusakkan. Situasi boleh tambah sulit, krisis boleh datang, tapi tolong jangan rusakkan minyak dan anggur. Ada janji Tuhan, dia akan menjamin untuk memelihara minyak dan anggur ini supaya jangan rusak. Nah, kalau sudah belajar Alkitab, kata minyak dan anggur ini bisa diartikan sebagai bangsa Israel. Oke? Kenapa Pak begitu Pak? Kenapa saya ngomong begitu? Nanti kalau saudara baca, pelajari Alkitab, saudara akan melihat atau saudara akan mengerti bahwa yang dimaksud dengan pohon zaitun di Alkitab itu selalu digambarkan sebagai orang Israel. Nanti saudara baca Roma pasal 11. Kita nggak punya waktu karena ini bukan pelajaran Alkitab, tapi saya sampaikan aja kepada saudara sebagai informasi. Nanti saudara pelajari Roma pasal 11. Di situ saudara akan menemukan bahwa Roma pasal 11 membahas pohon zaitun Tuhan itu adalah bangsa Israel. Oke? Kalau saudara membaca Yesaya pasal yang kelima, pasal 5, saudara akan menemukan di situ bahwa Israel itu adalah pohon anggurnya Tuhan. Oke, jadi yang pertama, minyak dan anggur itu bicara soal apa Pak? Minyak dan anggur itu bicara soal bangsa Israel Pak. Itu sebabnya saya meyakini bangsa Israel ini adalah bangsa yang akan dipelihara Tuhan sampai pada akhir zaman. Ini bukan berarti gini loh, kita bela-bela Israel, bukan. Tapi saudara percaya tidak percaya, saudara suka tidak suka, saudara terima atau tidak terima, bangsa Israel ini memang punya perjanjian dengan Tuhan. Itu yang membuat bangsa ini menjadi istimewa. Kenapa? Karena bangsa ini adalah bangsa pilihan yang punya perjanjian. Mengapa begitu Pak? Kalau sudah pelajari dalam sejarah Alkitab, saudara akan mengerti bahwa Tuhan pernah berjanji dengan Abraham. Dia panggil Abraham dan Tuhan memilih Abraham. Dan dari Abraham Tuhan bilang begini sama Abraham, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar dan melalui keturunanmu aku akan memberkati bangsa-bangsa di muka bumi ini. Siapa yang mengutuk, keturunanmu akan kukutuk, siapa yang memberkati akan kuberkati. Nah, keturunannya Abraham secara lahiriah itu siapa? Bangsa Israel. Itu sebabnya saudara pelajari, tidak ada bangsa di dunia ini yang berulang kali saudaraku berusaha untuk dimusnahkan, tapi enggak musnah-musnah. Ada bangsa yang berkali-kali mau dimusnahkan enggak musnah-musnah, ya ada bangsa Israel. Selain bangsa Israel tidak ada Pak. Cuma bangsa Israel dari sejarah Alkitab kita belajar, saudaraku, berulang kali mereka mau dimusnahkan. Tidak musnah-musnah. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu Pak? Kenapa? Karena ada perjanjian Tuhan buat mereka. Saudara suka tidak suka, kita percaya tidak percaya, Israel ini bangsa pilihan Pak. Saya bukan pro Israel ya, ngomong begini bukan pro Israel, karena saya melihatnya cuma dari perspektif Alkitab aja. Saya nggak mau juga terlalu lama untuk membahas ini, karena ini cuma untuk informasi saudara. Bahwa makanya saudaraku, apapun yang terjadi dengan bangsa Israel, Tuhan selalu berurusan akhirnya. Setuju saudara? Iya. Coba saudara pelajari, ada nggak satu bangsa di bumi ini yang dari akarnya itu jelas. Jelas Pak.
sejarahnya ada tertulis dan diketahui oleh dunia ini. Bangsa apa itu? Israel. Bangsa Israel berasal dari mana? Ditulis di Alkitab. Kalau bangsa-bangsa lain ada dari mana? Ya paling kata orang, cerita orang. Tapi kalau kita lihat di Alkitab ditulis, Israel itu dari mana sih? Dari Abraham. Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Dan dari Yakublah dia menghasilkan 12 suku bangsa Israel. Itulah cikal bakalnya Israel. Jadi tidak ada bangsa di dunia ini yang sejarahnya dari sejak awalnya, akarnya. Itu tercatat, tertulis. Cuma Israel, Pak. Jadi saya percaya bahwa di akhir zaman ini mau situasi kayak apapun, bahkan saudara nanti mempelajari Yehezkiel pasal yang ke-38 dan 39, Israel akan dikepung oleh koalisi bangsa-bangsa yang kuat di dunia ini. Kalah bangsa Israel? Kalah? Terjepit iya, tertekan iya, kalah enggak. Kenapa? Setiap kali mereka tertekan dan terjepit, Tuhan datang tolong mereka. Saudara suka tidak suka, saudara setuju dan tidak setuju dengan bangsa Israel, itulah Tuhan. Tuhan menghargai perjanjiannya dengan Israel. Bahkan kalau saudara mempelajari Alkitab, di akhir zaman ini ada sebuah privilege yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Hari ini bangsa Israel menolak Yesus, sebagian besar. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias, makanya mereka salibkan Yesus kan. Tapi Alkitab bilang di akhir zaman ini saudaraku, Israel akan mendapat privilege dari Tuhan. Ada momen khusus yang Tuhan siapkan buat bangsa Israel supaya bangsa Israel ini bisa menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Ini satu bangsa yang luar biasa. Saudara. Makanya bukan kita pro saudaraku, tapi itu kan ditulis di Alkitab. Saya kadang-kadang tidak setuju dengan apa yang Israel lakukan. Tapi kita mengambil posisi tidak akan mengutuk Israel. Makanya pesan saya buat pemerintah jangan cepat-cepat mengutuk. Tidak setuju boleh. Menolak tindakannya boleh, tapi jangan sampai mengutuk. Karena ada perjanjian Tuhan dengan Abraham. Siapa yang mengutuk akan dikutuk, siapa yang memberkati akan. Makanya kita doa nih. Supaya pemerintah kita, bangsa kita gak gampang mengutuk. Setuju Bapak Ibu? Iya. Ya, doakannya jangan cuma berkati Indonesia gitu. Tapi kadang-kadang kita kan gampang sekali kan, pemerintah kita tuh gampang sekali mengeluarkan kutuk. Ya kan? Ya. Jadi ini pesan saya aja kan. Ya. Buat pemerintah kita berdoa supaya tidak mudah untuk mengutuk. Ya. Oke, kita tinggalkan Israel, karena ini informasi aja buat saudara. Bisa saudara? Bisa kita tinggalkan? Oke ya? Saya mau masuk kepada poin saya hari ini. Apa itu minyak dan anggur? Selain bangsa Israel, saudara mesti ingat. Nanti saudara baca Roma pasal yang ke-11. Bahwa kita ini termasuk, apa katanya? Carang-carang liar, ranting-ranting liar yang dicangkokkan pada pohon zaitun itu. Justru karena kekerasan hati orang Israel, kita mendapat anugerah. Amin. Karena kekerasan hati orang Israel, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Maka kita mendapat anugerah Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita juga menjadi pohon zaitun itu. Kita ranting-ranting liar katanya yang dicangkokkan kepada pohon zaitun itu. Sehingga apa yang terjadi? Kita sering disebut sebagai Israel yang rohani. Berarti apa artinya minyak dan anggur itu? Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Berarti Tuhan akan memelihara gerejanya. Tuhan akan memelihara anak-anaknya. Umat Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Umat Tuhan yang telah ditebus oleh anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah saudara dan saya. Percayalah, kesulitan ekonomi ini akan terjadi, tetapi janji Tuhan dia akan memelihara umatnya, anak-anaknya, orang percaya. Amin. Orang percaya yang seperti apa Pak? Ini dia. Mari kita baca dalam Hakim-Hakim. Kita akan melihat beberapa ayat. Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Ayat yang ke-8, coba kita perhatikan, multimedia bisa bantu saya.
Saya mohon kesabaran Bapak Ibu untuk mengikutinya, fokus untuk mengikutinya karena ada beberapa ayat yang saya akan buka kepada saudara. Hari ini akan banyak ayat yang kita buka, nggak apa-apa ya Pak Purba ya? Banyak ayat nggak apa-apa ya Pak? Oke. Kalau saudara lupa ayat-ayatnya nanti tuh ada rekamannya ini kan. Saudara bisa melihatnya lagi untuk mengingat atau mempelajari kembali ayat-ayatnya. Oke. Hakim-Hakim pasal 9 ayat 8. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Terus, namun jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Kita lompat ke ayat yang ke 12. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Jawab pohon anggur itu apa? Ayat 13, coba kita lihat. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Kesimpulan kita dari dua ayat ini adalah apa yang dimaksud dengan minyak dan anggur. Minyak itu sesuatu yang menghormati Tuhan. Anggur itu sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Nah pertanyaannya adalah apa yang menyukakan hati Tuhan? Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang membuat Tuhan dihormati? Apa yang membuatnya? Coba kita ke Hosea pasal yang ke-6. Apa sih yang Tuhan paling cari dari hidup kita? Apa yang membuat Tuhan suka? Apa yang membuat Tuhan senang? Apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita? Itu kan. Jadi minyak dan anggur ini bukan sekedar gereja Tuhan, bukan sekedar umat Tuhan, bukan sekedar orang percaya, tapi orang percaya yang menyukakan hati Tuhan. Orang percaya yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang kita bawa di hadapan Tuhan yang memperkenankan Tuhan. Coba kita lihat ya. Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 coba kita lihat. Hosea, kitab Nabi Hosea. Di sini ya. Hosea pasal 6, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, sebab aku menyukai apa? Kasih setia, kata Tuhan, jelas. Tuhan bilang ini, yang aku sukai adalah kasih setia, bukan sekedar korban sembelian. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Orang-orang Israel di zaman Nabi Hosea pikir bahwa Tuhan senang kalau kita kasih persembahan, kita kasih korban, Tuhan senang. Dulu korbannya kan bentuknya adalah ada hasil-hasil ladang, ada korban binatang yang dipersembahkan, sapi, lembu, kambing, domba, dan lain sebagainya. Nah mereka pikir waktu mereka mempersembahkan korban itu, Tuhan senang. Nabi Hosea datang kepada bangsa Israel berkata, kamu pikir Tuhan senang dengan korbanmu? Kamu pikir Tuhan suka dengan persembahan-persembahanmu? Enggak. Yang Tuhan suka bukan sekedar korbanmu. Buat apa kamu mempersembahkan korbanmu? Buat apa kamu memberikan persembahanmu? Tapi engkau tidak punya kasih dan setia kepada Tuhan. Kamu gak punya pengenalan akan Tuhan, buat apa? Yang Tuhan sukai, yang Tuhan senang, yang Tuhan mau cari dari hidup kita apa? Kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara orang-orang yang mengenal Tuhan? Apakah saudara hari ini memiliki pengenalan akan Tuhan? Yakin? Karena waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia memberi kita bukan sebuah agama yang namanya Kristen, Pak. Setuju gak Bapak Ibu? Gak setuju. Yesus mendirikan sebuah agama yang namanya Kristen? Enggak kan? Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia kasih apa buat kita?
Hidup yang kekal. Katakan sama-sama, hidup yang kekal. Ayatnya kan gak usah dibuka dong. Saudara tahu dong ayatnya dong. Kalau sudah lama jadi Kristen pasti hafal ayat ini. Kecuali saudara baru bertobat tadi malam. Belum tahu ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Masa saudara gak tahu sih? Tahu? Apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh sorga atau hidup yang kekal. Oh, bukan sorga ya. Jadi kekristenan itu bukan percaya Yesus mati masuk sorga, Pak. Yang Yesus berikan kepada kita bukan sorga. Yang Yesus berikan kepada kita apa? Hidup yang kekal. Haleluya. Sampai di sini setuju? Setuju enggak? Bahwa Yesus tidak memberikan sorga. Yang Yesus berikan waktu dia datang ke dalam dunia ini apa? Nah, pertanyaan saya, hidup yang kekal itu apa? Hidup selama-lamanya di sorga, ya sorga lagi dong. Hidup yang kekal itu apa Bapak Ibu? Mati masuk sorga, senang-senang selamanya. Sorga lagi. Hidup yang kekal apa? Masa kayak gini perlu diajarin lagi sih saudara? Hidup yang kekal apa? Yaitu hidup yang kekal, persamaannya hidup yang abadi, ya kan? Ya kan? Hidup yang kekal itu apa Bapak Ibu? Yohanes 17 ayat 3. Kalau multimedia lagi baik hati dia tampilin. Kalau lagi kurang baik hati ya kita baca di Alkitab kita. Yohanes 17, ini hidup yang kekal. Ini definisi dari mana Pak? Ini bukan dari denominasi, bukan dari GBI, bukan saya dapat di buku, bukan. Ini dari Tuhan Yesus. Ini Yesus yang ngomong. Kalau Yesus yang ngomong valid Pak, ini definisi Pak. Ini bukan ajaran sebuah denominasi, ini Yesus sendiri yang ngomong Pak. Ini definisi hidup yang kekal. Definisi hidup yang kekal kita kan mati masuk sorga, hidup selama-lamanya bersama Yesus. Sorga lagi kita. Definisi hidup yang kekal itu apa? Inilah hidup yang kekal itu. Jadi apa itu hidup yang kekal? Ini. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau. Jadi apa itu hidup kekal Bapak Ibu? Mengenal, kata yang digunakan kata mengenal di situ dipakai kata ginosko. Ginosko itu apa? Mengenal bukan sekedar tahu. Saudara tahu Yesus? Tahu pasti. Kenal? Ya belum tentu. Saudara tahu Pak Presiden Prabowo? Tahu, masa nggak tahu sih? Presiden Indonesia sekarang ya Pak Prabowo kan? Kita tahu kan? Kenal. Kata ginosko itu bahkan maaf ya, kata ginosko itu seringkali dipakai untuk menjelaskan tentang hubungan suami istri. Itu ginosko. Kenal karena sebuah hubungan. Bukan sembarang kenal, tapi kenal karena ada hubungan, itu ginosko itu. Lah saya nanya nih, saudara ada di dunia ini hasil dari siapa? Papa mama saudara kan? Terus papa mama saudara gak saling kenal gitu, terus datang saudara gitu tiba-tiba muncul, kan enggak. Itu hubungan Pak, dari hubungan. Kenal karena mengalami, kenal karena sebab itu ginosko tuh. Jadi Yesus datang bukan bawa sorga, Yesus datang bawa hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Sebuah pengenalan akan Tuhan, hubungan sama Dia. Dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Yesus datang untuk membawa kita kembali punya hubungan. Nah pertanyaannya, saudara mengenal Tuhan? Saudara mengenal Yesus? Kata siapa? Itu kata saudara. Dari mana saya tahu saudara mengenal Tuhan? Dari mana saya tahu saudara mengenal Tuhan?
1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Banyak ayat, gak apa-apa ya Pak Purba ya? Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali lah ya kan. Saudara tahu lah, saya bukan tipikal pengkhotbah yang banyak ayat biasanya. Tapi hari ini saya mau banyak ayat buat saudara. Gak tahu kenapa saya lagi tertarik kan nyampein banyak ayat aja kepada saudara. Karena mungkin wajah saudara minta ayat terus hari ini. Jadi saya kasih ayat terus. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama bilang gini, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal. Apa tanda saudara mengenal Allah? Oh gitu. Saudara mengenal Allah? Mulai lemah jawabannya. Karena apa tandanya, apa buktinya saudara mengenal Allah? Apa buktinya? Pakai kalung salib? Ah bukan dong. Apa tandanya saudara mengenal Allah? Melakukan, menuruti perintah-perintahnya. Dahsyat. Ayat berikutnya coba kita lihat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah Tuhan, ia adalah seorang, siapa yang ngomong? Alkitab yang ngomong. Coba lihat wajah samping kanan kiri saudara, nggak usah ngomong, lihat aja. Saudara lihat ada wajah pendusta di situ? Oh, jangan salah. Jangan-jangan hari ini ada banyak pendusta dalam gereja. Siapa yang ngomong? Alkitab yang ngomong. Kapan kita jadi pendusta? Waktu kita berkata kita mengenal Tuhan, tapi kita nggak pernah melakukan kehendak Tuhan. Agak jarang dengar khotbah-khotbah begini sih. Tapi saya mau sampaikan ini kepada saudara. Tanda orang mengenal Tuhan, itu bukan kalung salib. Bukan sekarang saudara datang ke gereja. Datang ke gereja baguslah. Tapi tanda saudara mengenal Tuhan adalah apa? Saudara melakukan, saudara menuruti perintah Tuhan. Jangan jadi pendusta dalam kehidupan. Kasih tahu sampai lagi, jangan jadi pendusta. Apa yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan? Pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan itu apa? Kita melakukan segala perintahnya. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Apa itu minyak dan anggur? Sesuatu yang Tuhan senang. Sesuatu yang Tuhan suka. Amin, saudara. Apa yang Tuhan suka? Pengenalan akan Tuhan. Apa itu pengenalan akan Tuhan? Tandanya apa saudara mengenal Tuhan? Saudara melakukan segala perintah Tuhan. Ayat yang ke-6, 1 Yohanes pasal yang kedua. Tadi baru sampai ayat berapa? Ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi dengan saudara melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, itu ketahuan saudara mengenal Tuhan. Saudara ada di dalam Dia, ayat yang ke-6. Makanya ditutup dengan ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi dari mana saya tahu saudara mengenal Tuhan? Dari cara hidup saudara. Saudara hidup saudara melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu tanda saudara mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan suka. Dan ada janji Tuhan di akhir zaman, di tengah-tengah krisis yang akan terjadi. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Yang terakhir, yang keberapa nih? Yang ketiga berarti. Yang pertama tadi bangsa Israel. Minyak dan anggur itu, ya kita sudah tinggalkan, lupakan saja. Nanti sangkanya kita pro Israel. Tapi itu Alkitab tulis. Yang kedua, apa minyak dan anggur itu? Sesuatu yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Apa yang menyukakan hati Tuhan? Pengenalan akan Tuhan. Apa tandanya saudara mengenal Tuhan? Saudara melakukan perintah Tuhan. Jadi apa yang akan dipelihara oleh Tuhan di akhir zaman ini?
Umat Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Umat Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya tadi pagi saya bicara dalam kebaktian yang pertama. Kenalilah Tuhan dengan cara ia mau saudara kenali. Banyak orang Kristen mengenal Tuhannya dengan cara yang dia mau kenal Tuhan. Makanya kita cuma suka kenal Tuhan sebagai penyembuh. Kita cuma suka kenal Tuhan sebagai penolong. Kalau gua susah Tuhan tolong dong. Kalau saya susah hibur dong Tuhan. Kalau saya sakit sembuhin. Kita cuma suka kenal Tuhan kayak begitu. Kita gak pernah belajar bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Bahwa dia Tuhan dan Raja yang memerintah, berdaulat, berkuasa atas hidup kita. Kalau dia Raja, dia Tuhan yang memerintah hidup kita. Kita gak bisa hidup semau-mau kita. Kita harus mentaati segala kehendak dan perintahnya. Suka gak saudara kenal Tuhan dengan cara kayak begitu? Kita maunya kenal Tuhan dengan cara kita. Enggak lah. Tuhan mau supaya kita kenal dia. Dengan cara dia mau kita kenal dia. Amin. Bukan cara saudara kenal dia. Nggak bisa suka-suka begitu saudara. Hari ini mimbar gereja banyak diisi dengan gitu. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan terima engkau apa adanya. Apapun keadaanmu. Itu udah banyak yang khotbahin. Hari ini saya khotbahkan kepada saudara sebuah aspek lain dari Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mau saudara mengenal dia dengan cara ia mau dikenali. Bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak akan membantah bahwa Tuhan mengasihi saudara dan sayang sama saudara. Yes, dia mengasihi saudara. Dia sayang sama kita. Tapi tahukah saudara, dia mau saudara mengenal dia. Mengenal dengan cara dia mau saudara kenali dia. Bukan cara kita. Mau tetap dipelihara Tuhan? Di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi? Jadilah umat-umat yang melakukan apa yang Tuhan senang dan suka. Yang ketiga, yang terakhir. Karena wajah saudara sudah tertekan, saya akhiri dengan yang ketiga ini, saudaraku ya kan. Ya. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Waktu saya pelajari kata ini saudaraku. Di Alkitab kita, nanti saudara bisa cek di Alkitab saudara juga sama pasti kan. Tidak ada kata minyak dan anggur dalam sebuah frase, dalam satu frase. Tidak ada. Selain daripada ayat ini, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Dan Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 34 sambil dibuka oleh multimedia. Kata minyak banyak di Alkitab. Kata anggur banyak sekali ditulis di Alkitab. Tapi kata minyak dan anggur dalam satu frase kata itu cuma muncul 2 kali di Alkitab kita. Tentu bukan sesuatu yang kebetulan kan. Kalau kata minyak dan anggur ditulis dalam sebuah frase, satu frase, itu kan gak kebetulan. Cuma ada di 2 ayat ini. Dan dua-duanya itu ada di perjanjian baru. Satu di Wahyu pasal 6 ayat 6 ini. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Secupak gandum akan sedinar harganya. 3 cupak jelai sedinar harganya. Kesulitan akan terjadi, kesulitan ekonomi akan terjadi. Tapi Tuhan janji jangan rusakkan minyak dan anggur. Waktu saya pelajari, kata minyak dan anggur dalam sebuah frase muncul cuma ada di ayat ini. Dan ayat Lukas pasal 10 ayat 34. Coba kita buka sama-sama. Apakah Tuhan masih berfirman? Oh masih ternyata saudaraku. Tuhan masih berfirman lewat multimedia kita. Ia pergi kepadanya. Lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kata minyak dan anggur itu cuma muncul 2 kali Pak di Alkitab kita. Satu di Wahyu pasal 6. Satu di ayat ini. Saudara tahu ayat ini tentang apa? Ayat ini tentang apa? Ini perumpamaan Yesus tentang seorang Samaria yang baik hati itu. Satu kali orang-orang Israel, orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat mau mencoba Yesus. Mereka bertanya, Guru, apakah hukum yang terutama menurut kamu? Yesus bilang hukum yang terutama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang setara dengan itu kata Yesus, kasihilah sesamamu seperti
dirimu sendiri. Lalu mereka menguji lagi, apa yang kau maksud dengan sesamamu itu? Lalu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang turun katanya dari Yerusalem ke Yeriko. Oke? Lalu kemudian orang ini dibegal, orang ini dirampok, orang ini digebukin, orang ini dipukulin, dia terluka, harta bendanya habis, dia menderita, dia susah di pinggir jalan tergeletak. Ada seorang imam yang kemudian lewat di jalan itu. Dia turun dari Yerusalem juga sama. Mau pulang Pak. Ini habis jalanin tugas Pak. Tugas keimamatan. Waktu dia jalan, lihat orang susah ini, orang menderita ini. Dia tidak peduli Pak. Karena dia berpikir begini, kan saya baru tugas. Tugas saya sudah saya jalankan, kewajiban saya sudah jalankan. Ini, udahlah biarinlah, bukan tugas saya. Yang penting kewajiban saya sudah jalankan. Pergi dia. Dia tidak peduli Pak. Orang kedua lewat, orang Lewi. Orang Lewi ini siapa? Orang yang biasa bekerja di bait Allah. Kalau imam itu tadi orang yang memimpin pelaksanaan ibadah orang Israel itu imam. Gak boleh orang sembarangan. Orang Lewi ini orang yang bekerja di bait Allah, yang bersihin bait Allah, isi minyak lampunya, atur persembahan itu orang Lewi. Sama orang Lewi ini juga baru tugas, selesai. Dia mau pulang. Begitu di jalan dia lewat, lihat orang yang menderita dan susah ini. Dia melipir aja, pergi. Mungkin dalam hatinya sama, itu bukan tugas saya, kan saya udah tugas kemarin. Kewajiban saya udah jalanin. Tapi ada seorang ketiga, namanya tidak disebut, tapi disebut orang Samaria. Orang Samaria itu orang yang dikucilkan oleh orang Yahudi, dianggap ini Israel KW. Kan ibu-ibu sering pakai tas KW. Nah ini orang Israel KW dianggap. Jadi bukan orang Israel asli lah, udah campuran gitu, makanya dia tidak terlalu diperhitungkan. Tapi waktu orang Samaria ini lihat ada orang yang susah menderita ini, dia turun Pak dari keledainya Pak. Dia sedang dalam perjalanan nih, ada urusan dia Pak. Dia turun, dia mau repot. Mungkin urusannya kan akan menjadi kepending dan lain sebagainya, tapi dia mau repot, dia turun. Dia bebat lukanya dengan minyak dan anggur katanya. Dia rawat orang ini, bahkan dia naikkan ke keledainya Pak. Dia bawa ke penginapan untuk dirawat. Dia bilang gini, saya akan kembali lagi. Nanti kalau kurang biayanya saya akan bayar semuanya. Tapi pastikan orang ini akan ketolong. Berarti minyak dan anggur itu apa Pak? Kebaikan yang kita nyatakan buat orang yang susah. Itu Tuhan jamin. Jangan dirusakkan. Saudara sadar, hari-hari ini kita sedang digiring untuk kepada sebuah cara hidup yang lebih egosentris, lebih individualistis. Tapi Tuhan janji buat kita, jangan rusakkan minyak dan anggur. Saudara mau dipelihara Tuhan hari ini? Jangan kurangi kebaikan hati saudara. Bantu orang yang susah Pak. Sentuh orang yang susah di sekitar kita. Hari ini ada banyak orang susah di sekeliling kita Pak. Mungkin mereka susah makan. Mungkin mereka susah cari kerja. Mungkin mereka susahnya sekolahin anak. Susah mungkin punya rumah dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang perlu ditolong. Mereka seperti orang yang sedang turun dari Yeriko, yang sedang dibegal, dirampok habis-habisan. Ada gak belas kasihan di hati saudara hari ini? Untuk tolong mereka, bantu mereka. Itu yang Tuhan jamin. Kalau kita kerjakan ini, jangan rusakkan itu kata Tuhan. Saya percaya, gereja Tuhan yang akan dipelihara Tuhan di akhir zaman adalah gereja Tuhan yang peduli kepada orang-orang susah. Saudara, menurut saudara, lawan dari kasih itu apa sih? Kita taunya kan cuma benci kan? Boleh saya beritahu sama saudara, lawan dari kasih itu adalah tidak peduli itu. Itu lawan dari kasih. Waktu saudara tidak peduli, saudara tidak mengasihi berarti kan? Apa yang Tuhan mau pelihara di akhir zaman ini? Apa yang Tuhan jamin aku akan pelihara ini? Belas kasihan yang Tuhan kerjakan dalam hati kita. Lalu kemudian kita menyentuh orang dengan pertolongan, bantu orang. Hari ini saya berdoa buat gereja ini. Saya tahu saudara sedang membangun gereja, benar ya Pak? Tapi jangan saudara abai. Karena saudara bangun gereja, terus saudara gak peduli sama orang susah. Bantu orang susah.
Sorry to say, saya tidak bermaksud apa-apa, Pak. Saya tidak maksud menyindir gereja ini. Tapi hari ini, kalau saudara lihat dan saksikan gereja modern, gereja masa kini. Saya tadi pagi saya bilang, kekhawatiran saya adalah Roh Kudus tidak mengurapi gereja lagi. Kita diurapi bukan oleh Roh Kudus, kita diurapi oleh roh persaingan, Pak. Gereja hari ini berlomba-lomba habiskan daya, tenaga, upaya, waktu, uang, dana mereka untuk apa, saudara? Untuk apa, saudara? Untuk apa? Coba saudara kepik sana. Itu gereja berlomba-lomba untuk bangun gedung yang paling gede di sana. Saya tidak bermaksud apa. Saya bicara begini bukan karena saya iri. Tapi sementara gini, saudara ikuti berita enggak sih? Oh ya saya lupa ya, jemaat ini bacanya Alkitab dan merenungkan Alkitab terus siang dan malam. Saudara baca dong berita dong. Itu di Kabupaten Bekasi, Pak. Orang mau lamar kerja sampai pingsan-pingsan, Pak, ngantri jadi jam 5 pagi, Pak. Ribuan orang mau melamar kerja. Yang diterima cuma 2.000. Yang datang itu bisa 25.000, 30.000, Pak, sampai desak-desakan. Mulai antri di jam 5 pagi. Beberapa waktu lalu juga saya baca berita. Sebuah cuma toko biasa gitu kan. Membuka lapangan lowongan kerja cuma 500 orang. Yang datang ribuan orang, Pak. Ada banyak orang sedang susah hari ini. Tapi gereja berlomba-lomba. Untuk bangun gedung. Untuk menunjukkan siapa yang paling hebat. Siapa yang paling megah. Saya nggak anti dengan bangun gedung. Itu sebabnya saya bilang, saya tahu gereja ini sedang membangun. Karena saudara nggak punya gedung kan. Saudara harus tersingkir dari gereja, dari tempat ini juga. Itu alasan saudara. Saudara lihat hari ini gereja bersaing luar biasa. Untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, paling megah, paling besar. Gereja cuma nampaknya besar, tapi dampaknya kurang. Orang lagi susah banyak, Pak. Saya cuma ingin mendorong dan men-challenge saudara. Untuk hari ini saudara jadi gereja yang menjawab kebutuhan orang-orang di sekitar saudara hari ini. Amin. Jangan sampai kita cuma sibuk dengan kewajiban-kewajiban ritual agama kita. Kita keren, kita bisa mengemas sebuah ibadah yang megah dan keren. Tapi kita lupa ada banyak orang susah di luar sana. Yang mereka gak bisa makan, mereka sedang gak punya pekerjaan. Mereka sedang merintih dan berteriak di sana. Jadi kita gak peduli. Keluarlah, bantu mereka, tolong mereka, sentuh mereka dengan kebaikan Tuhan. Amin. Kebaikan kita tidak akan membawa kita masuk surga, tapi kebaikan kita akan dipakai Tuhan untuk bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Amin. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Saya percaya waktu gereja keluar, menolong, menyentuh orang-orang yang susah di luar sana. Tuhan janji, jangan rusakkan ini, minyak dan anggur ini. God bless you. Tuhan berkati saudara. Tuhan berkati saudara. Mari kita datang sama Tuhan. Jangan cuma jadi gereja yang nampaknya besar, saudara. Tapi jadilah gereja yang dampaknya besar. Amin. Menurut saudara gereja yang relevan itu apa sih? Gereja yang mengikuti tren itu relevan menurut saudara? Menurut saya enggak. Gereja yang relevan adalah gereja yang bisa menangkap kehendak Tuhan pada zaman ini. Dan mengerjakan kehendak Tuhan. Mengerjakan apa yang Tuhan suka untuk kita kerjakan. Bukan mengerjakan apa yang kita suka kerjakan. Relevan adalah nyambung sama kehendak Tuhan. Udah, mari kita bangkit berdiri. Nanti wajah saudara semakin tertekan lagi. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasih. Berikan
berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku hatimu. Biar ini menjadi doa kita sama Tuhan. Katakan sama-sama, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Oh, berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan kami hatimu Tuhan. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saudara, kekhawatiran saya adalah gereja masa kini relevan sama tren dunia ini. Tapi kita miss dengan hati Tuhan. Buat saya relevan harusnya adalah menjadi gereja yang nyambung sama hati Tuhan. Hati Tuhan itu apa sih? Hati Tuhan itu buat orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit, orang-orang yang perlu pertolongan. Jadilah gereja yang relevan dengan hati Tuhan. Bukan sekedar jadi gereja yang relevan dengan tren dunia ini. Buat apa gereja saudara canggih, ibadahnya bagus dan keren, tapi saudara miss dengan hati Tuhan. Ada janji Tuhan di akhir zaman. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Jadilah gereja-gereja yang tetap nolong orang. Mungkin saudara bilang gini, Pak, saya buat hidup aja susah. Gimana saya nolong orang? Susah gak susah, jangan tahan kebaikan saudara. Bantu orang, tolong orang di sekitar saudara. Dengan apa yang ada pada saudara, bukan apa yang tidak ada pada saudara. Jangan hidup egois, jangan hidup individualistis. Ada janji Tuhan. Di tengah kesulitan ini, jangan rusakkan minyak dan anggur. Angkat tangan saudara, berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Hambamu selesai Tuhan, dan hambamu terbatas untuk menyampaikan ini. Tapi aku berdoa supaya Roh Kudus bicara buat jemaat ini, buat gerejamu di sini Tuhan. Supaya waktu-waktu ini mereka gak cuma mementingkan diri mereka,
Biar mereka jadi gereja yang bukan hanya relevan pada tren yang sedang terjadi pada dunia gereja hari ini. Tapi mereka relevan dengan hati Tuhan buat generasi ini. Relevan dengan hati Tuhan buat zaman ini. Dan mereka mengerjakannya dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan sanggup pelihara hidup kami di tengah-tengah masa yang sulit ini. Dengan caramu yang unik, dengan caramu yang hebat, Engkau akan pelihara gereja. Berkati gereja Tuhan di tempat ini. Pakai mereka menjadi mata, menjadi telinga, menjadi tangan, menjadi kaki Tuhan untuk menolong orang-orang di sekitar mereka. Kami gak akan menahan kebaikan kami Tuhan. Kami akan menyatakannya kepada dunia ini, bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.